Reward. Baik, ada Andika, Halo, ada Ayu dan juga Reward. Taufik. Silahkan. Next people, kami berdiri di sini percaya dengan tagline kami. Redo your wardrobe. Dengan melakukan tagline ini, kami percaya bahwa kami dapat berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Dan dengan ini kami persembahkan persembahan kecil dari kami. Everybody wears clothes. Fashion really touches everyone's lives. You learn so much about how things are valued by what people throw away. Yeah, I can't say it's the most glamorous, but we've kind of found a way to make it sparkle. Boleh tepuk tangan dong Wow, untuk Reward. luar biasa Luar ya. biasa. Ini meskipun aku bukan siapa-siapa mereka, tapi aku bangga lah, apalagi Ikut orang tua bangga mereka. ya Camar, betul sekali. Langsung saja bagi Dewan Juri yang ingin bertanya untuk mencet tombol terlebih dahulu, kami persilakan. Baik, kami persilahkan kepada Kak, Mia. Oke, selamat ya teman-teman Reward. E-commerce itu marketnya besar banget Indonesia. We are a consumer market. Makanya yang jadi unicorn tuh mostly e-commerce. Bahkan yang go to IPO juga mostly e-commerce. So the fact bahwa teman-teman punya angle sustainability, aku doain supaya nanti sukses jadi unicorn. Pertanyaan aku ya, commerce itu biasanya thin margin, marginnya tipis gitu kan, karena kalian kan jual beli. Kemudian harus memastikan, jadi harus mastiin yang beli banyak dan operational cost-nya efisien gitu kan. Pertanyaannya, teman-teman udah ngitung nggak dan udah tahu nggak the biggest cost-nya itu apa aja gitu kan, dan gimana nanti manage-nya. Oke, teman-teman sudah bisa menyimak perjalanan dari Kak Mia? Oke, 2 menit dimulai dari sekarang.
Baik, izinkan saya menjawab mengenai margin dan bagaimana cost tentang menjalankan bisnis ini. Kami sendiri sudah melakukan market research kepada pasar-pasar yang sudah kami kunjungi dalam mengembangkan proyek ini. Kami sendiri sudah bertanya pada industri-industri expert tentang penjalanan bisnis thrift. Dan akomodasi yang diberikan itu biasanya keluar pada saat barang thrift ini disimpan. Jadi warehousing itu menjadi suatu hal yang perlu diperhitungkan. Nah, untuk mengatasi masalah warehousing tersebut, kami sendiri sudah memikirkan sebuah solusi tentang hal tersebut. Dengan cara kita menerapkan security dan juga quality control yang sangat ketat. Jadi hanya barang-barang yang kami pilihlah yang akan dapat tampil di market dan platform kami. Jadi tidak akan oversaturated dan overproduce. 1 menit 5 detik. Silakan. Baik, izin menambahkan, jadi untuk masalah inventory atau warehouse-nya itu kita berpartner dengan B2B itu, jadi rencananya itu bahwa mereka yang akan menyimpan barang mereka sendiri, namun kita tetap menyediakan warehouse khusus untuk barang-barang yang didonasikan dari masyarakat umum, yang nantinya juga akan kita jual. Nah dari sebagian besar spending cost-nya itu ada di bagian warehousing ini, yang sekitar kita research itu sekitar 25 juta di Bandung. Oke, 35 detik terakhir. Dan juga saya ingin menambahkan kembali mengenai potensi market fashion. Fashion sendiri tidak akan pernah hilang karena kita sebagai manusia semua butuh yang namanya fashion dan juga clothing textile. Jadi pasar tersebut menurut saya adalah suatu yang bullish untuk enter. Oke, 15 detik terakhir. 15 detik terakhir. Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Reward. Menjawab Sudah dengan berhasil lugas ya. ya. Pertanyaan para juri. Kita persilakan kepada Dewan Juri selanjutnya apabila masih ada pertanyaan. Boleh, Oke, baik. dari Kita Kak persilakan Saki. kepada Kak Saki. Oke, yang hustler siapa tadi? Nama saya Andika Dwisyanugraha dari Universitas Brawijaya. Nah, kamu bisa menjadi penyiar radio nanti dan Wow. penyiar TV. Luar biasa ya. Karena suaranya bagus. Yes. Ya tadi kita jadi tidak harus menjadi di dunia IT ya. Dia bisa menjadi dunia entertainment. Nah ini kalian bertiga karena di grup ini kan menjadi hustler, hipsters dan ada hackers. Itu mau diterusin nggak project ini? Atau hanya sampai di sini aja atau kalian bertiga serius nih mau bikin startup? Pingin tahu. Sudah siap? Oke, kita persilahkan kepada Andika dan juga kawan-kawan menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, izinkan saya menjawab mengenai kesiapan dari tim kami untuk menjalankan proyek ini. Kami sendiri sudah siap dan sudah melakukan riset kenapa kita perlu menjalankan bisnis ini. Dan untuk kesiapan saya pribadi, saya sudah mengetahui bahwa seberapa dalam hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menjalankan e-commerce ini sendiri. Kami juga sudah melakukan beberapa research yang akan mendukung pergerakan kita ke depannya. Karena saya yakin sendiri bahwa e-commerce ini apabila kita teruskan akan membawa dampak yang pastinya sangat besar. Karena itu saya sendiri yakin untuk meneruskan. Oke, 1 menit 20 detik silahkan. Oke, izin menambahkan, jadi kami itu berencana untuk melanjutkan bisnis ini karena sebelumnya itu kami lihat itu di Indonesia tuh thrift itu ya thrift aja gitu kan, kayak jual beli baju bekas. Nah tapi kebetulan itu kami melihat ada suatu model bisnis yang unik, yaitu adalah barang-barangnya itu dari donasi. Jadi ini sebagai tambahan fitur kita untuk bedakan dari fitur yang lainnya, dari pesaing lainnya. Nah untuk dari donasinya itu sendiri, kenapa kita bukan kayak donasi langsung ke yatim atau gimana itu, karena ada beberapa target pasar yang memang mereka itu tidak masuk dalam kategori orang yang benar-benar membutuhkan, tapi mereka punya daya beli namun tidak sekuat itu. Jadi seperti mahasiswa yang tetap ingin stylish namun uangnya terbatas, nah ataupun keluarga baru yang masih uangnya terbatas untuk membeli hal-hal yang itu, tapi mereka tetap pengen tampil stylish dengan baju-baju thrift itu, sebenarnya pasar yang cukup menarik. 27 detik. Alasan kami untuk melanjutkan bisnis thrift ini karena menurut hasil dari riset kami bahwa di thrift di Indonesia itu belum terlalu memperhatikan kualitasnya. Jadi di bisnis ini kami akan melakukan cek quality control terlebih dahulu dan itu akan menjadi salah satu keunggulan bisnis kami dibandingkan dengan pasar-pasar thrift yang di luaran sana. Oke, sudah cukup? Kita berikan tepuk tangan untuk Reward. Dan dipersilakan kepada teman-teman untuk
menuju ke tempat semula ya, yang sudah disediakan. Dan ini dia tadi ya, sudah ada 3. Oh, satu pertanyaan lagi ya. coba. Oke, teman-teman sudah siap ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, kepada selanjutnya, untuk judges selanjutnya dipersilakan untuk bertanya. Apakah masih ada? Apakah masih ada? Oke. Oke, silahkan kita berikan waktu kepada Kak Oki. Kak Oki. Terima kasih, sekali lagi congratulations reward. Sebenarnya kalian juga solving trending issue ya dari fashionistas dunia ini. Dan mungkin saya ada beberapa pertanyaan, semoga bisa dijawab dalam 2 menit. Jika nanti salah satunya adalah dunia thrift ini kan sebenarnya banyak kompetisi juga ya, karena kita tidak hanya dapat barang-barang dari lokal, tapi juga dari luar negeri itu masuk ke Indonesia, dan itu sudah diangkat sebelumnya menjadi salah satu isu dari pemerintah. Itu saya ingin tahu bagaimana kalian bisa mendahulukan atau lebih prioritaskan goods Indonesia, itu seperti apa? Mungkin dari tim internal mungkin ada aktivitas atau aktivasi yang bisa dilakukan di situ. Yang kedua mungkin jika kalian sukses di Indonesia Next ini, apakah aksi yang akan langsung dilaksanakan jika mendapatkan menjadi winner lah jatuhnya ya di dalam 1 tahun ke depan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Oki. Teman-teman sudah bisa menyimak pertanyaannya. Baik, untuk durasi menjawab pertanyaan dimulai 2 menit dari sekarang. Baik, izinkan saya menjawab mengenai illegal thrifting itu sendiri. Karena ini benar-benar isu yang sangat menarik menurut saya untuk diselesaikan. Karena setelah saya riset di pasar, memang mayoritas semua toko thrift di Indonesia itu menggunakan barang ilegal atau dari luar. Dan itu benar-benar isu yang benar-benar prevalen dan menurut saya benar-benar ingin kami selesaikan. Nah, untuk masalah solusi yang ingin kami tawarkan, kami menawarkan solusi dengan hal quality control. Quality control tersebut akan kami buat sangat strict, yang dimana apabila brand luar masuk tanpa ada lisensi, maka akan kami kenakan penalti. Penalti tersebut akan dikenakan pada barang-barang thrift yang tidak register pada lokal kita industri. Jadi hal tersebut akan menjadi salah satu metode kurasi kami. Dan untuk next action yang akan kami langsung lakukan adalah yang pertama, itu adalah langsung menggondol bagian-bagian traffic yang akan kami sudah planning. Yang bagian traffic pertama, kami akan mencoba berkolaborasi dengan orang-orang laundry, terutama untuk menjaga kualitas dan juga untuk membersihkan baju-baju yang kami terima. Dan kedua, kami juga berencana untuk berkolaborasi dengan penjahit untuk memperbaiki baju-baju yang mungkin usang dan masih layak pakai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. 43 detik, silakan. Baik, izin menambahkan terkait yang pertama tadi ya. Baju thrift. Ya, yang ilegal itu. Kalau yang dari kami itu, kalau dari barang-barang donasi itu kan semuanya berasal dari Indonesia. Jadi untuk masalah ilegal itu nggak bakalan ada. Nah, untuk yang masalah yang muncul ada masalahnya adalah ketika thrift partner kami ini berasal menggunakan barang-barang ilegal. Nah, jadi untuk sekarang itu paling quality control yang kami mungkin lakukan adalah memilih toko-toko yang barang itu bukan berasal dari barang-barang impor gitu. Jadi mungkin berasal dari mall-mall atau retail-retail shop yang barang-barangnya diterima oleh toko thrift tersebut. Oke, sudah cukup. Kita berikan tepuk tangan untuk reward. Dan penampilan dari reward ini menjadi penampilan terakhir ya untuk mereka di final pitching kali ini. Dipersilahkan untuk menuju ke tempat duduk semula ya. Wow, Yasmin. Luar biasa ya, ini mereka akhirnya selesai juga ya. Akhirnya selesai juga ya. Tadi bener loh kata Mas Aki, suaranya Andika ya. Suaranya Andika ini tuh, bisa ngalahin Camar nanti yang siaran itu bisa ya. menggeser posisi dari kemarin tuh. Wah, terancam ya posisiku. Tapi udah luar biasa ngeluh ya. aja tadi. Skillnya mereka bukan hanya tentang critical thinking ya, bukan cuma tentang bagaimana berpikir visioner, tapi juga banyak skill-skill lain yang terasah, terutama bagaimana mereka mendeliver their message ya ke audiens dengan waktu yang terbatas dan efisien. Dan Ya. kami juga